Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi advertising dalam bisnis retail. Kompetensi dasar menganalisis advertising dalam bisnis retail dan melakukan advertising dalam bisnis retail. Oke, langsung saja ke materi advertising atau periklanan. Jadi advertising atau periklanan ini merupakan salah satu media promosi dalam dunia bisnis retail. Nah, jadi advertising ini ataupun periklanan itu digunakan untuk mempromosikan suatu barang ataupun jasa. Kemudian ada tujuan dari periklanan. Yang pertama itu menginformasikan atau informing. Nah, jadi menginformasikan di sini berkaitan dengan pemberitahuan kepada konsumen itu mengenai produk, harga, cara kerja produk, kegunaan, manfaat, dan juga membangun citra perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membujuk pelanggan atau persuading. Nah, jadi membujuk pelanggan di sini berkaitan dengan mengubah persepsi pelanggan terhadap produk yang akan kita jual. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mengingatkan atau reminding. Nah, jadi mengingatkan di sini berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan dalam menjaga pemikiran konsumen untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada memilih media periklanan. Nah, sebelum memilih media yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan, kita sebagai pemilih harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu seberapa luas jangkauan pelanggan perusahaan. Yang kedua, siapa pelanggan sasaran kita dan bagaimana sifat-sifat mereka. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian yang ketiga, media mana yang kiranya terdengar dan terbaca oleh pelanggan sasaran kita. Nah, jadi kita harus memilih media apa yang akan kita gunakan untuk periklanan produk kita. Kemudian yang keempat, berapa batasan anggaran yang disiapkan perusahaan. Nah, jadi berapakah anggaran yang akan kita gunakan untuk memilih media periklanan. Kemudian yang kelima, media apa yang digunakan pesaing. Nah, jadi kita juga harus tahu media periklanan apa yang digunakan pesaing kita tersebut. Dan selanjutnya yang keenam, seberapa penting pengulangan dan kelanjutan dari pesan periklanan kita. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir dalam memilih media periklanan, apa yang dimaksud dengan biaya media periklanan. Nah, itu kita juga harus tahu. Selanjutnya yaitu pengembangan perencanaan periklanan. Nah, tahap dalam membuat perencanaan periklanan adalah menganalisis perusahaan dan sasaran periklanannya. Untuk itu perusahaan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dalam bisnis apa penulis berada? Jadi kita ini sedang menjalankan bisnis apa? Yang kedua yaitu citra yang bagaimana yang ingin penulis proyeksikan. Nah, jadi bagaimana sih citra perusahaan atau citra produk kita yang ingin kita sampaikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu siapa pelanggan sasaran penulis dan bagaimana karakteristik mereka. Nah, jadi kita harus tahu sasaran pelanggan kita dan juga karakteristik pelanggan kita. Kemudian yang keempat ada di mana mereka bisa dijangkau. Nah, jadi kita harus tahu di mana sih jangkauan kita terhadap pelanggan. Kemudian yang kelima, manfaat apa yang bisa diperoleh pelanggan dengan membeli barang atau jasa dari penulis. Nah, jadi di sini kita harus tahu manfaat apa yang bisa pelanggan itu peroleh dari produk yang akan kita jual kepada mereka. Kemudian yang kelima, apa yang sebenarnya dibeli pelanggan dari penulisnya. Jadi di sini maksudnya apa sih yang pelanggan inginkan terhadap produk yang akan kita jual tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seharusnya penulis memposisikan perusahaan penulis di pasar. Nah, jadi di sini bagaimana sih kita seharusnya memposisikan perusahaan kita itu di pasaran. Ya, yang selanjutnya pendekatan iklan yang bagaimana yang dilakukan oleh pesaing. Nah, jadi kita harus mengetahui juga pendekatan apa sih yang digunakan oleh pesaing kita. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,
kita sebagai pemilik akan terbantu dalam mendefinisikan usaha dan juga profit pelanggan kita. Nah, yang kemudian itu akan membantu kita dalam memusatkan pesan periklanan kita pada pasar sasaran yang spesifik. Nah, selanjutnya ada menyiapkan anggaran periklanan. Nah, dalam menyiapkan anggaran periklanan, hal yang pertama yaitu sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, menyamai pesaing. Dan yang ketiga, persentase dari penjualan. Dan yang keempat, tujuan dan juga tugas dari iklan itu sendiri. Yang selanjutnya itu prinsip paid advertising. Nah, jadi ada 4 hal yang harus kita tahu sebelum memutuskan menggunakan iklan berbayar. Yang pertama yaitu kasih iklannya waktu. Nah, prinsip pertama ini yang harus kita ketahui ketika akan memulai iklan berbayar. Nah, jadi biarkan iklan itu berjalan, kita kasih waktu terlebih dahulu untuk mendapatkan feedback berupa data. Yang kedua yaitu testing. Nah, jadi di sini maksudnya kita harus mengetes terlebih dahulu iklan yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu wide to narrow. Wide itu lebar, narrow itu sempit. Jadi artinya mulai dari yang lebar lalu disempitkan. Contohnya begini, dalam beriklan, pertama itu mengiklankan yang umum-umum saja. Temanya umum, menargetnya umum, range usianya juga umum. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data, feedback, dan insight, baru disempitkan sampai kita mendapatkan target yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, hampir semuanya berhubungan dengan targeting. Nah, jadi maksudnya di sini, jika iklan kita tidak muncul di orang yang tepat, sebagus apapun iklan yang kita gunakan itu maka akan sia-sia. Nah, jadi target di sini adalah kata kuncinya. Nah, jadi itulah 4 prinsip paid advertising yang bisa dijadikan panduan awal sebelum kita memutuskan beriklan dengan paid advertising. Nah, jadi itulah materi mengenai advertising dalam bisnis retail. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.